Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Kembali lagi dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuka materi yang baru, yaitu tentang ekosistem. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ekosistem, mari kita lihat kompetensi dasarnya. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antara komponen tersebut, serta menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem yaitu jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Tahukah kalian apa itu ekologi dan ekosistem? Apakah ekologi sama dengan ekosistem? Agar lebih paham, mari kita perhatikan definisinya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, di mana makhluk hidup disebut sebagai biotik, sedangkan lingkungan disebut sebagai abiotik. Selanjutnya, apakah itu ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos, yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, atau yang disebut dengan ekosistem. Untuk lebih jelas memahaminya, coba Anda perhatikan sekitar lingkunganmu. Di sana kalian akan menemukan dari beberapa kelompok biotik atau makhluk hidup dan kelompok abiotik atau benda mati. Di sini Bapak paparkan sebuah gambar. Kamu perhatikan gambar ini. Dari gambar kita dapat menyebutkan contoh biotik dan abiotik. Kira-kira apa saja yang menjadi contoh daripada biotik? Berdasarkan gambar ini sudah ada tampak jelas contoh biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, burung, kanguru, katak, siput, rumput, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik atau kelompok tak hidupnya misalnya ada tanah, sinar matahari, air, dan bebatuan. Kedua komponen tersebut tentunya saling berinteraksi satu sama lain. Seperti ini, siput yang lagi menempel pada batu ini. Jadi siput sebagai komponen biotik yang berinteraksi dengan komponen abiotik berupa bebatuan. Kemudian ada lagi yang tumbuh seperti pepohonan atau rumput yang berinteraksi dengan komponen abiotik. Karena tumbuhan atau rumput tadi ini tumbuh di tanah, di mana tanah sebagai komponen biotiknya. Jadi ini merupakan salah satu bahan ekosistem yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Jadi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ekologi ini? Bab ekologi ini materinya cukup luas. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang komponen penyusun ekosistem dan interaksi komponen ekosistem. Baiklah. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem itu disusun dari dua komponen, yaitu komponen biotik sebagai komponen makhluk hidup. Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun dari kelompok tak hidup, seperti air, cahaya matahari, suhu, angin, tanah, dan lain sebagainya. Komponen biotik sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berdasarkan peranan. Komponen biotik memiliki 4 peran. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, produser, dan sebagai produsen merupakan kelompok organisme yang
Kemudian ada kelompok konsumen. Ini merupakan kelompok organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Selanjutnya ada sebagai pengurai yang berfungsi merombak hasil produk organisme yang mati menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir, komponen biotik berperan sebagai detritivore. Ini merupakan organisme yang memakan serpihan organik dari suatu organisme. Selanjutnya, komponen biotik yang kedua adalah berdasarkan memperoleh makanannya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya ada dua, ada autotrof dan heterotrof. Di mana autotrof adalah organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri. Jadi perannya sebagai produsen. Contohnya tumbuhan tadi yang mengalami fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Oke, yang selanjutnya ada heterotrof. Ini adalah kelompok organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lain. Jadi perannya adalah sebagai konsumen atau pemakai. Contohnya hewan yang mengkonsumsi tumbuhan. Selanjutnya adalah interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama adalah interaksi komponen biotik dengan abiotik. Komponen biotik dengan abiotik adalah interaksi antara organisme dengan lingkungan yang menyebabkan terjadinya aliran energi, adanya struktur trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus dari materi. Adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Yang kedua, interaksi komponen biotik dengan biotik. Jadi ini merupakan interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain karena biotik dengan biotik. Interaksi ini ada tiga, yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan yang ketiga interaksi antar komunitas. Nah, untuk dari ketiga interaksi ini akan kita bahas pada minggu depan ya. Karena dari yang ketiga ini, interaksi yang ketiga yaitu interaksi antar organisme ini sangat panjang. Jadi kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya atau pada pertemuan minggu depan. Oke, baiklah, demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu berpesan agar jangan lupa berdoa, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Bye-bye.